Kita mulai dengan mau berubah untuk Indonesia. Apa yang merasa membuatmu menjadi lebih baik sebagai manusia, lakukan dan jadikan dirimu manusia Indonesia yang baik. Kita bareng-bareng, gak ada yang sempurna dari kita. Kita saling belajar satu sama lain. Dan kalau Anda pengen ngomong sesuatu, sampaikan. Kalau Anda pengen punya pendapat, sampaikan. Anda punya pertanyaan, sampaikan. Karena di sini bukanlah satu arah. Kita mencari tolak ukur bersama, parameter bersama untuk bisa melihat realitas yang sebenarnya. Karena tanpa itu, kita hanya maju ke dunia mimpi, bukan dunia Indonesia yang emas. Indonesia cemas. Halo, dulur-dulur sebangsa setanah air yang entah lagi nonton, lagi menderita atau apa, tapi terlalu mager untuk berubah untuk Indonesia. Saya temenin magermu. Hari kita ngobrol tentang sesuatu. Tadi kalimat yang datang dari seorang makhluk yang saya lupa namanya atau bentuknya, tapi kalimatnya menarik. Kita semua pengen Indonesia berubah. Kita pengen mengubah Indonesia, tapi tidak ada satupun yang mau berubah. Ini menohok saya juga. Tapi seperti biasa, saya akan ngeyel. Kalau berubah gimana? Ke arah mana? Semua orang punya arah berubahnya masing-masing kok. Semua ide yang bertebaran itu bisa dikatakan valid karena realitas yang mereka alami juga berbeda. Paling sederhana lah. Mari kita buat generalisasi. Hati-hati, ini generalisasi ya. Take with the grain of salt lah. Misalnya gini nih, masyarakat kita merasakan penderitaan, susah cari kerja, ekonomi melemah, yang beli jadi sedikit, susah banget cari duit dan seterusnya, banyak komplain seperti itu. Sementara survei dari pemerintah mengatakan bahwa kita baik-baik saja, kita meningkat, kita berpacu, tambah bagus katanya gitu. Terus kemiskinan turun, akan sangat mudah mengambil sebuah posisi yang membantah itu. Tapi itu tidak akan membawa kemana-mana juga. Kalau ini segmennya adalah segmen nyinyir, tentu dengan mudah akan lari ke situ. Sayangnya hari ini segmennya adalah ground zero. Kita mundur satu langkah kemudian. Kita tidak mencari salah dan benar. Perdebatan salah benar tidak membawa kemajuan kemanapun kadang-kadang. Karena keributan salah benar itu membuat para pelakunya objektif utamanya adalah menang, bukan menemukan langkah yang tepat ke depannya seperti apa. Padahal kalau kita mau melihat sejarah, ada kok cara yang lebih objektif untuk mencari tahu arahnya sebenarnya kemana sih, yang membuat kemajuan apa sih. Oke, kita ambil satu kata kunci itu, kemajuan, progres. Kita mundur selangkah, kita cari kasus-kasus apa ya yang membuat progres ya. Saya teringat sebuah cerita. Kalau saya ngomong Hitokiri Batosai mungkin nggak banyak yang tahu, tapi kalau generasi lebih tua tahu, itu tentang samurai. Saya pernah ingat membaca bahwa untuk membuat pedang samurai itu nggak mudah, kan harus tepat naruh di tungku perapiannya. Bahkan naik kelas dari pembantu yang cuma naruh besi di dalam perapian dan narik dalam waktu yang tepat itu katanya butuh sekitar 6 tahun. Kenapa? Karena dia harus memastikan bahwa warnanya seperti sinar matahari pagi, harus sama persis nih. 6 tahun itu katanya seperti itu. Sehingga tidak banyak yang bisa menjadi blacksmith, tidak banyak yang bisa menjadi pembuat pedang atau pembuat metalurgi. Tapi kemudian suatu hari saya membaca informasi yang lain, akar mula meledaknya bidang ilmu yang namanya kimia punya efek yang sangat besar. Karena masuk ke pembuatan metalurgi, pembuatan besi, pembuatan obat-obatan dan seterusnya. Tapi akarnya di mana sih kemudian dunia kimia bisa meledak? Ternyata ada sambungannya sama si pembuat besi ini tadi, pembuat pedang samurai ini tadi. Persamaannya adalah ditemukannya satu tolak ukur di luar para pelakunya. Tolak ukur itu disebut pengukur suhu. Muncul beberapa hipotesis untuk mengukur tersebut. Ada yang Reaumur, ada yang Kelvin, yang kemudian dipakai sains Kelvin. Terus kemudian ada Fahrenheit, ada Celsius yang biasa kita pakai sekarang. Itu walaupun cara mengukurnya berbeda-beda, tapi mereka menyediakan pengukuran yang stabil. Karena pengukuran itu bukan orangnya yang punya pendapat terhadap ukuran sebuah panas, tapi cara ngukurnya adalah dengan alam itu sendiri. Misalnya ekspansi dari Merkuri seberapa jauh untuk menunjukkan suhu berapa, misalnya seperti itu. Efeknya apa?
efeknya yang tadi ini harus 6 tahun belajar, itu pakai termometer, pakai ngukur suhunya berapa, oh kalau segini yang bener suhunya segini, besok ngulangi tinggal dilihat suhunya berapa. Hanya karena satu tolak ukur ini, dunia metalurgi berkembang, dunia kimia berkembang, dan itu menghasilkan ripple effect yang luar biasa. Teknologi-teknologi muncul, alloy-alloy muncul, alloy-alloy itu akan mudah direplikasi kalau tidak ada tolak ukur yang objektif. Tolak ukur itu disandarkan kepada alam, bukan disandarkan kepada pendapat satu manusia. Bukan otoritas yang membuat tolak ukur itu, tapi tolak ukur itu digunakan oleh semua manusia untuk saling belajar satu sama lain, menunjukkan sebuah parameter yang tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Nah, itu kemudian menghasilkan ledakan teknologi segini besar luar biasa. Saya ingat yang lain lagi. Anda tahu kenapa 0 derajat itu ada di Greenwich, di British? Ya karena sejarahnya dulu pelayaran itu tidak mudah. Kalau Anda lihat gini contohnya ya. Mungkin orang dari dulu sudah membuat peta. Peta yang kemudian populer adalah yang disebut sebagai Mercator projection. Itu peta yang tidak sesuai dengan dunia nyata, tapi mudah dilihat, diukur berdasarkan latitude dan longitude-nya, berdasarkan bujur dan lintangnya. Tapi pertanyaannya, kalau ngitung latitude-nya itu relatif mudah. Kalau tinggal lihat matahari derajatnya seberapa, hari apa, dia punya pemetaan dari precession bumi, maksudnya letak matahari pada hari itu di kalender seberapa, dia tinggal lihat sudutnya seberapa, bisa ketahuan latitude-nya. Problemnya adalah ketika ngukur longitude di tengah laut. Saya longitude-nya di mana ini? Mohon maaf saya nggak pakai bujur lintang, atau lupa balik-balik, itu salah satu cacat otak saya, balik-balik urusan gitu. Longitude itu agak susah ngukurnya. Jadi untuk berlayar di tengah laut biar nggak hilang tuh gimana? Itu kalau tidak ada tolak ukur untuk mengetahui saya di mana secara latitude dan longitude, itu nggak akan bisa jauh-jauh dan kebanyakan kesasar juga nanti, nggak akan bisa balik lagi di tengah laut ya. Nah, kemudian tahun 1714 kalau nggak salah, itu Raja Inggris membuat sebuah kontes, sebuah kompetisi. Siapa yang bisa memecahkan masalah ini? Kemudian memecahkan masalah ini. Masalah ini adalah masalah bagaimana bisa mengukur longitude di tengah laut secara pasti, efisien, efektif. Muncullah dua kontender besar. Yang satu mengukur berdasarkan bulan bintang, yang satu lagi mengukur berdasarkan waktu. Contohnya gini, lihat matahari saya tahu jamnya jam berapa, karena tadi kan matahari bisa untuk melihat latitude, tapi juga bisa melihat jam dalam sepanjang waktu. Tapi saya nggak tahu di rumah jam berapa ini. Artinya saya perlu membawa jam yang ada di rumah, referensi itu. Nah, jam itu harus bisa dibawa di atas kapal untuk bisa dia tahu, oh jam di rumah tuh segini toh. Untuk dia bisa ngukur bujur lintangnya dia seperti apa. Mudahnya seperti itu. Hitung-hitungannya ya belajar sendiri, tanya sama cloud, tanya sama AI. Ini menarik karena kemudian hanya dengan jam itu dia tahu letaknya relatif terhadap posisi rumahnya seperti apa. Nah, itu penemuan luar biasa yang membuat orang bisa kemudian menavigasi di laut yang tidak ada tanda-tanda alamnya, nggak ada bukitnya, nggak ada gunungnya, tapi dia tahu, oh posisinya di area sinilah, di sekitaran sini. Walaupun secara teknologi tidak mudah ya, karena tidak hanya cukup jam, tapi perlu kronometer, artinya harus semakin teliti dia semakin akurat tempatnya seperti apa. Bahkan ini, kalau sekarang kita tahu bahwa itu solusi yang paling baik. Solusi itu membuat Inggris menjadi empire yang besar, karena dia pelayarannya bisa kemana-mana, bisa menjajah dan betul lah, sampai India, sampai matang semua tempat dia bisa menavigasi secara global. Tapi ada sejarah kecil yang menarik juga, bahwa yang bikin jam ini juga bukan ahli jam atau profesor jam, dia tukang kayu, tapi ada wisdom untuk melihat bahwa produknya itu tidak tergantung jabatannya apa, tidak tergantung dia profesor atau tergantung dia ahlinya di mana, pernah dapat Nobel berapa gitu, enggak juga. Tapi lihat outputnya seperti apa, itu satu yang menarik perlu dipelajari. Yang nomor dua, ada kejadian juga karena panitianya lebih memenangkan, menganggap bahwa jam ini bukan solusi yang baik. Yang dimenangkan adalah yang nonton bintang dan bulan. Kenapa? Sepertinya karena saat itu narasi populernya adalah narasi agama. Jadi itu dimenangkan. Saya nggak ngomong masalah agamanya, saya ingin menunjukkan bahwa keputusan populis itu belum tentu yang paling baik. Ada keputusan pragmatis, mana yang paling efisien. Ngelihat bulan, ngelihat bintang mungkin efektif. Apa yang terjadi kalau mendung? Apa yang terjadi kalau siang-siang? Misalnya itu kan ada masalah-masalah yang juga tidak bisa dipecahkan, dan lebih efektif memang pakai jam itu. Sampai rajanya sendiri kemudian marah. Karena kok ini nggak dimenangin, mungkin yang bener sempat dikasih duit duluan kalau nggak salah, tapi akhirnya 50 tahun kemudian, 64 kalau nggak 1764 kalau nggak salah, disahkan sebagai pemenangnya yang sebenarnya. Urusan tolak ukur di luar, butuh 50 tahun, satu tolak ukur yang namanya jam. Butuh 50 tahun untuk diakui secara baik. Tapi kemudian membawa impact yang besar tidak hanya untuk Inggris, tapi untuk dunia. Di situ perlu ada kejujuran. Lihat, pembuat acara yang tidak
Jujur, dia mendelay kemajuan hampir sampai 50 tahun. Untung rajanya bukan untung rajanya waktu itu raja Inggris. Jadi bukan yang menang adalah anaknya, saudaranya, atau gimana. Yang menang adalah yang pragmatis, mana yang paling efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Kan gitu. Ini sebenarnya saya ngapain sih cerita ini? Balik ke masalah awal tadi. Lagi-lagi kita perlu belajar dari termometer dan belajar dari jam ini tadi. Kita perlu sebuah tolak ukur di luar semua yang berpendapat, tapi mengeluarkan sebuah tolak ukur yang objektif sehingga bisa kita pakai bersama untuk menuju kemajuan. Ini bukan rakyat yang benar, bukan pemerintah yang benar. Dua-duanya benar, dua-duanya salah, whatever, sama-sama nggak maju anyway kok. Ingat tujuannya kita mau maju loh, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ada belajar dari itu, kita butuh tolak ukur di luar nih. Itu lihat polanya. Derajat, walaupun itu konvensi, angkanya dibuat oleh manusia, tapi ngukurnya itu alam dengan alam. Maksudnya alam dengan alam gini, temperatur. Itu ekspansi Merkuri, itu tidak bisa dimanipulasi. Itu hukum alam. Jam, itu karena dia dicocokkan terus dengan matahari, dia ngikuti hukum alam. Artinya disandarkan kepada ciptaan Tuhan, kalau mau ngomong dari sudut pandang agama. Jadi agak susah manusia membuat sebuah parameter sendiri, yang bisa dikuasai oleh beberapa pihak, terus kemudian diadopsi oleh semua orang. Ya seperti ini loh data BPS, sorry, enggak. Ini loh data dari pemerintah kayak gini, artinya yang benar adalah kayak gini. Wong kita tahu sendiri kok, bikin survei 5 kali hasilnya 5 berbeda juga kok. Dan saya nggak nyalahkan pemerintah, karena memang tidak mudah membuat agregasi data yang sebenarnya. Dan mungkin Anda yang mengalami kesusahan, tidak bisa langsung connect dengan data statistik itu. Lagi-lagi, saya tidak ingin menyalahkan pemerintah, saya juga tidak ingin menyalahkan kenyataan yang kamu alami. Yang pengen saya bawa dari posisi ground zero adalah gimana kita bisa melewati masalah ini untuk tujuan kita Indonesia yang pengen maju itu tadi. Oke, kita perlu third party, kita perlu tolak ukur di luar yang kita semua tidak bisa mengontrolnya, tapi mengeluarkan output yang benar, disandarkan kepada Tuhan. Oke, kalau ini urusannya pendapat manusia, gimana kita bisa menyandarkan kepada Tuhan? Sepemahaman saya menurut filosofi, menurut agama, walaupun perbedaan sudut pandang yang berbeda-beda, ada satu hal yang tidak pernah diperdebatkan dari semua mazhab psikologi maupun mazhab agama, yaitu kenyataan manusia yang disebut sebagai pain, penderitaan sakit, sakit dicubit, sakit digampar, itu nggak ada yang mendebatkan bahwa itu sakit atau bukan. Artinya awalnya saya berpikir bahwa itu potensi tolak ukur yang baik untuk kita bareng-bareng punya tolak ukur di luar. Tapi kan nggak semudah itu, karena sakitmu mungkin tidak dirasakan oleh wakil rakyat. Sakitmu COVID mungkin justru ada yang seneng karena jualan vaksin sih. Ternyata nggak universal juga pain itu, sakit itu nggak universal juga. Nah, kita perlu solusi lain selain pain. Karena terbukti juga dia mau menghancurkan Konoha kayak apa, tetap aja Konoha balik. Pain bukan solusi. Oh ya enggak, ya enggak. Ini Konoha beneran Konoha. Itu bukan Konoha, beneran Konoha. Pain itu pernah menghancurkan Konoha, tapi untuk dikembalikan sama apa namanya? Sama Pain karena jurus Tokno Jutsu yang luar biasa dari apa namanya? Dari Naruto, akhirnya balik lagi jadi Konoha yang sedia kalah gitulah gampangnya. I think I shall believe in you after all. I'll use Gedo art of Rine rebirth. Nagato, you can't! What is it? What kind of jutsu are you doing? Tapi saya balik lagi masalah itu, kalau kita masih debat mana benar mana salah terhadap realitas, ini ngomong lebar ya, saya tidak menyindir ijazah, saya tidak menyindir perdebatan korupsi, saya tidak menyindir spesifik itu. Semua masalah itu datang karena kita tidak punya tolak ukur objektif di luar. State menawarkan hukum untuk itu, tapi kita merusak sendiri. Kenapa kita merusak sendiri? Karena biasanya kalau ada sebuah tolak ukur itu kemudian dikonversi menjadi yang namanya KPI. KPI itu harus dicapai dengan segala cara, bahkan dengan manipulasi. Inilah yang ditangkap dengan sebuah konsep yang namanya sebuah hukum. Jelas arti hukum ya. Sebuah hukum yang disebut sebagai hukum Goodhart's Law. Karena tidak melatih manusianya untuk melakukan dengan baik pekerjaannya, tapi justru konsentrasi untuk mencapai KPI-nya. Seperti perang mencari siapa yang benar siapa yang salah itu tadi. Itu salah satu contoh Goodhart's Law. Dia malah konsentrasi siapa yang benar siapa yang salah, tapi lupa bahwa benar salah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan bersama. Kita ingin mencari konsensus reality untuk mencapai kemajuan bersama. Ini pertanyaan besar, dan ini bukan masalah sederhana. Akan saya prediksi nanti di YouTube langsung komennya biasanya kan tinggal gini. Ingat, ini masalah sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau Anda bisa menjawabnya dengan mudah dan merasa itu adalah jawabannya langsung, artinya Anda merasa lebih pandai dari jutaan manusia Indonesia yang pernah hidup selama ini. Ini bukan masalah mudah sama sekali. Banyak faktor yang harus dihitung dan ditimbang.
Ada faktor sejarah, ada faktor divine spark human, ada faktor balance fairness, ada banyak macam faktor untuk mencari titik tengah. Gimana sih kita bisa mencari derajat Celcius dari realitas? Kita bisa punya potret yang jelas terhadap realitas Indonesia. Dan bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak mungkin bisa menuju kemajuan kalau kita tidak berani jujur sama diri sendiri. Ada oknum di pemerintahan yang membuat saya pesimis dengan itu. Karena selalu ngomong gini, ini jangan dilepaskan ke masyarakat, nanti masyarakat resah. Itu perilaku oke kalau Anda mendidik anak umur 5 tahun. Nggak usah dikasih tahu, nanti dia takut tanpa bisa ngapa-ngapain. Tujuannya adalah melindungi dia, karena kamu bisa memecahkan masalahnya. Tapi jangan anggap rakyat seperti anak umur 5 tahun dong. Ini bukan masalahmu loh, ini masalah kita sebagai orang Indonesia. Ini yang membuat saya dulu ngomong gini, kok rakyat tidak merasa dilibatkan sih pada proses-proses? Karena semua yang Anda ketahui, yang di pemerintah ketahui itu tidak disampaikan kepada rakyat, tapi ditutupi dengan alasan nanti meresahkan masyarakat. Walaupun saya juga jadi devil advocate. Saya sadar dari sudut pandang pemerintah juga. Banyak dari orang Indonesia yang tidak peduli pada kemajuan. I just want to watch the world burn. Scorched earth. Reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Nggak peduli mau kemajuan, yang penting ada alasan ngecek, tak ecek. Dan diskusinya tidak terjadi dengan baik, sehingga pemerintah merasa terancam juga. Faham? Salah di semua pihak, benar di semua pihak. Tapi yang kita cari bukan benar atau salah. Yang kita cari adalah breakthrough untuk kita bisa maju ke depan. Kalau saya rangkum tadi, kemajuan teknologi baru di dunia, seperti besi, tank, senjata, mesin, itu bukan datang dari palu yang lebih bagus, bukan datang dari mesin yang lebih hebat, tapi datang dari tolak ukur yang kita setujui bersama, tolak ukur yang objektif, Celsius itu tadi. Sih, kita nggak perlu jauh-jauh melihat kemana, kita perlu tahu titiknya aja di mana. Indonesia nggak perlu, wah nggak paham baru, nggak perlu studi banding ke 10 negara hanya untuk mencari tahu masalah yang mereka tidak mengalami. What the Mohon maaf. Kita juga bisa belajar dari Islam, ada kalimat gini. Tuhan tidak akan memberi cobaan kepada makhluknya kalau dia tidak yakin bahwa makhluknya kuat menghadapinya. Jadi saya ingat sebuah konsep lain. Di mana masalah itu datang, sekitarnya pasti ada obatnya langsung. Pasti. Katanya gitu. Saya membuktikan dengan penelitian tentang alergi. Alergi itu katanya obatnya madu. Tapi madu yang hidup di sekitar orangnya yang alergi tersebut. Kalau madu import dari pulau lain atau dari pabrik, nggak works. Tapi kalau madu lokal di tempat dia tinggal, ternyata itu bisa menyembuhkan banyak alergi. Salah satu proof yang saya dapatkan terhadap kalimat itu tadi, bahwa semua masalah itu sebenarnya solusinya sudah dari sekitarmu. Seperti tadi masalah tentang longitudinal, gimana pelayaran biar lebih efektif. Jawabannya adalah jam yang lebih akurat yang bisa ditaruh di atas kapal. Konsep waktu sudah ada, tapi menata itu dengan cara yang cerdik, yang belum pernah dipikir sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang belum pernah keluar sebelumnya. Ini yang tidak mudah, dan ini yang diremehkan oleh orang-orang yang tidak biasa berpikir. Gitu aja kok, kan tinggal gini, gitu aja kok, tinggal gini. No, kalau masalah sesimpel itu, kalau jawabannya sesimpel itu, sudah ditemukan jawabannya dari kemarin-kemarin. Tapi sampai sekarang kita belum tahu ketemu jawabannya. Kita cuma bisa belajar dan meraba-raba. Meraba dari masa lalu, kita membutuhkan third party. Sehingga kita tidak perlu debat lagi. Panjangnya sih berapa sih? 5 jengkal. Enggak kok, cuma 4 jengkal, 5 jengkal. Tanpa sadar bahwa jengkal setiap orang adalah berbeda. Kita butuh garisan untuk itu. Untuk memajukan Indonesia gimana sih? Kita butuh garisan dan kejujuran menjalankan garisan. Dan setiap ada garisan tersebut, ada garisan yang agung yang namanya agama. Tapi itu dimanfaatkan garisannya untuk gebuk orang lain. Bukan untuk ngukur kita bersama. But that's another problem. See, mungkin saya sudah ngomong terlalu banyak. Tapi idenya sederhana. Indonesia butuh impartial view terhadap reality untuk bisa meresponnya. Selama reality masih dimanipulasi, kita tidak akan mengalami kemajuan. Yang ada adalah debat. Mana siapa benar, siapa salah. Ending-endingnya, siapa paling kuat bayar buzzer. Untuk teman-teman yang mau mengubah Indonesia, ayo, kita mulai dengan mau berubah untuk Indonesia. Apa yang merasa membuatmu menjadi lebih baik sebagai manusia, lakukan. Dan jadikan dirimu manusia Indonesia yang baik. Kita bareng-bareng, gak ada yang sempurna dari kita. Kita saling belajar satu sama lain. Dan kalau Anda pengen ngomong sesuatu, sampaikan. Kalau Anda pengen punya pendapat,
sampaikan. Anda punya pertanyaan, sampaikan. Karena di sini bukanlah satu arah. Kita mencari tolak ukur bersama, parameter bersama untuk bisa melihat realitas yang sebenarnya. Karena tanpa itu kita hanya maju ke dunia mimpi, bukan dunia Indonesia yang emas. Indonesia cemas. Ini bukan pesimis, ini bukan optimis. Banyak komen yang ngomong jangan membawa pesimis, bullshit. Saya tidak peduli sama pesimis sama optimis. Saya pengen realitas. Dan itu yang paling kita butuhkan sekarang. Realitas. Di tengah ancaman AI, di tengah ancaman manipulasi, di tengah ketidakpastian, kita butuh pegangan realitas untuk bisa maju ke depan bersama menuju Indonesia emas. Semoga. Terima kasih. Teman-teman, mohon maaf kalau saya rapi dan ganteng karena habis take ground zero yang baru. Judulnya belum ditentukan dan ketika nanya teman-teman kru mereka juga nunduk semua. Terus saya juga nggak tahu judulnya apa, tapi ngomong panjang. Tapi yang pasti kita menyebut pain. Pain yang Naruto atau pain yang sakit sebenarnya tonton sendiri. Ada yang baru. Jadi untuk membawa spirit sinau bareng, sebuah mekanisme di mana yang biasa dilakukan di Maiyah, konsepnya adalah sinau bareng, belajar bareng. Jadi nggak cuma saya ngomong, tapi juga dengerin respon dari teman-teman. Sepertinya oke kalau kita lakukan open respon. Jadi teman-teman produksi ini mengusulkan untuk membuka respon dari teman-teman, entah pertanyaan, entah respon, whatever. Dan syaratnya adalah A, B, C, D, E yang saya tidak ingat. Jadi mungkin akan ditulis nanti di bawah. Yang pasti saya meminta gini kalau dari sudut pandang saya. Saya mau mukanya kelihatan. Saya mau tahu identitasnya jelas. Karena saya tidak mau ngerespon persona yang tidak jelas. Saya pengen ngerespon manusia. Saya pengen bertemu manusia. Saya bukan pengen bertemu persona. Sinau bareng di dunia online. Semoga bermanfaat. Monggo sampaikan. Monggo lemparkan. Yang penting kelihatan mukanya. Nggak harus sudah mandi. Yang penting kelihatan mukanya dan mukamu sendiri, bukan muka orang lain. Matur nuwun.